Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus dari kelas A pagi, prodi bahasa Inggris semester 4. Baiklah, di sini saya akan meringkas dari dua buah video yang dikirimkan oleh dosen kami. Dari video pertama ialah menjelaskan tentang beberapa istilah dasar yang harus dipahami oleh setiap seorang jurnalis. Yang pertama ialah press release. Press release adalah dokumen resmi yang dikirimkan seorang jurnalis kepada wartawan dan media. Dan dokumen tersebut adalah informasi yang menyampaikan pernyataan resmi berupa pengumuman yang sedang terjadi saat ini dan real adanya. Yang kedua ialah press conference, adalah acara media atau pembuat berita, dengan kata lain siapapun bertanggung jawab untuk apapun yang dapat dianggap berita. Kemudian seorang jurnalis tersebut mengundang wartawan untuk menyampaikan berita yang ia dapat pada saat itu dan mengajukan sebuah pertanyaan dan diawali dengan beberapa pengumuman. Kemudian wartawan tersebut mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada masing-masing jurnalis tersebut untuk mengumpulkan informasi lebih rinci dari berita yang disampaikan oleh seorang jurnalis tersebut agar informasi tersebut lebih rinci. Yang selanjutnya ialah press office. Press office adalah departemen khusus dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk komunikasi dengan media massa dan mengirimkan siaran press untuk pidato di depan publik dan konferensi pers. Selanjutnya ialah spokesperson or representative, adalah orang yang dipilih untuk berbicara tentang berita yang terjadi saat itu yang telah dikirimkan seorang jurnalis. Jadi berita tersebut disampaikan oleh orang tersebut yang dikirimkan untuk menyampaikan berita tersebut di depan media umum. Dan selanjutnya ialah neo agency. Seorang jurnalis harus tahu neo agency adalah sebuah kantor berita yang menghasilkan berita yang telah ia sampaikan kepada wartawan tersebut kepada organisasi lain seperti koran, radio atau TV, berita tersebut yang sudah diterbitkan. Istilah ini sangatlah cukup penting bagi seorang jurnalis. Jadi seorang jurnalis harus paham tentang beberapa istilah dasar yang setelah saya sebutkan tersebut tadi. Dan video yang kedua ialah menjelaskan tentang apa yang diperlukan seorang jurnalis supaya menjadi seorang jurnalis yang baik. Yang pertama ialah stay up to date. Seorang jurnalis perlu diberitahu tentang urusan saat ini dan harus tahu tentang apa yang terjadi di seluruh dunia saat ini dan mengikuti membaca berita pada saat itu. Lebih baik utama setiap hari periksa berita yang sedang tren ataupun yang terjadi di saat ini di media sosial ataupun media-media lainnya. Dan seorang jurnalis harus selalu meningkatkan skill keterampilannya, baik itu dalam menulis, mewawancara, ataupun fotografi. Dan yang selanjutnya ialah seorang jurnalis yang baik selalu mencari topik berikutnya untuk artikel mereka berikutnya dengan ide yang bagus, dan seorang jurnalis juga harus bersikap terbuka dan banyak berdiskusi dengan orang-orang yang ia temui, dan harus tahu cara menggunakan peralatan internet. Dan menggunakan internet tersebut tidak hanya untuk peneliti, tapi perlukan juga untuk mendistribusikan ceritanya. Dan yang selanjutnya ialah penelitian. Seorang jurnalis harus banyak mencari sumber informasi dan memeriksa kembali informasi yang ia dapatkan tersebut. Dan seorang jurnalis harus memahami tujuan dari penulisan informasi yang ia dapat dan ia tulis di artikelnya tersebut demi mencapai kesimpulan yang valid. Dan yang selanjutnya ialah seorang jurnalis harus bersifat objektif, mandiri, bertanggung jawab, dan tidak ada berita palsu yang ia sampaikan. Dan seorang jurnalis harus sering membaca artikelnya sebelum ia kirim ke media massa. Dan
seorang jurnalis harus membaca artikelnya secara terus-menerus atau ditelaah kembali dari artikel yang ia telah buat tersebut, supaya artikel tersebut merupakan artikel yang real adanya, dan memeriksa tata bahasa, struktur, dan sintaksis. Saat diterbitkan, seorang jurnalis harus mencari umpan balik tentang artikelnya tersebut yang sudah diterbitkan. Dalam mencari tersebut, seorang jurnalis meminta pendapat kepada temannya atau orang lain atau teman dekatnya untuk menyampaikan pendapat tentang artikelnya tersebut. Baiklah, sekian dari ringkasan saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.